Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasan Basri. Saya merupakan salah satu guru pada SMA swasta Siti Rosigli dan sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan pada Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga Angkatan 4 tahun 2021. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran lapangan. Praktek pembelajaran lapangan ini saya laksanakan secara daring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita pada hari ini Baik, Pak. kita memulai pembelajaran. Ada baiknya kita memulai dengan doa. Mudah-mudahan dengan doa yang kita panjatkan, kita dijauhkan dari segala mara bahaya dan dijauhkan dari segala penyakit yang sedang menimpa negeri kita. Doa akan Bapak pimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari mengenai dengan inflasi. Inflasi itu adalah kenaikan harga barang secara terus-menerus dalam semua jenis barang. Apabila harga barang cuma satu yang naik, itu tidak tergolong ke dalam inflasi. Dan inflasi ada inflasi ringan, inflasi berat, dan inflasi sedang. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, Bapak akan memberikan pretest. Pretest untuk link pretest sudah Bapak bagikan di grup WA. Silakan diakses di link. Waktu Bapak berikan 5 menit. Untuk link absen sudah Bapak bagikan. Silahkan di absen dulu. Ada yang tidak hadir? Wahyu hadir nggak? Iqbal? Sering kita beli di pasar itu, harganya dipengaruhi dari jumlah permintaan dan juga jumlah persediaan barang yang ada. Itu ada teorinya. Namanya supply and demand. Misalnya nih, gue mau beli semangka, terus penjualnya ada 10. Udah gitu persediaan semangkanya banyak banget. Udah pasti nih, harga yang dijual bakalan murah. Bisa-bisa malah diobral, supaya cepat laku. Nah, kebalikannya nih. Misalnya, pembelinya banyak banget, tapi penjual semangkanya cuma 1. Udah gitu, persediaan semangkanya sedikit. Pasti harga yang dijual bakalan mahal. Dari video telah Bapak uraikan, uang yang beredar harus disesuaikan dengan kebutuhan perekonomian, termasuk target inflasi yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia dan pemerintah. Apabila uang yang beredar di masyarakat terlalu banyak, harga barang akan naik, Pak. Dikarenakan banyak masyarakat akan membeli barang yang mengakibatkan nilai uang akan berubah. Itu Pak, menurut pendapat saya. Ya, sudah sesuai dengan video yang Bapak tayangkan. Dari video yang Bapak putarkan tadi memang menggambarkan bahwa peredaran uang harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Di sini Bapak punya satu gambar yang berkaitan dengan permintaan barang dan penawaran barang. Bapak meminta kepada kalian agar kalian menanggapi apa kegiatan yang terjadi di gambar yang sedang Bapak tampilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyu Syaputra. Ya. Di sini bisa kita lihat begitu banyaknya barang diperdagangkan, sementara pembelinya terlalu sedikit. Di sini karena permintaan harga yang menurun, seperti cabai merah, seperti cabai merah sangat melimpah, sedangkan yang membutuhkannya tidak banyak, Pak. Ya, dari gambar tersebut yang menggambarkan bahwa di sini terjadinya hukum permintaan dan penawaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya ini hampir sama dengan tayangan gambar yang pertama, Pak. Di mana di sini banyaknya persediaan barang, tetapi permintaannya itu sedikit. Itu, Pak. Ini juga sama dengan gambar yang pertama. Ini juga berlakunya hukum permintaan dan penawaran, di mana apabila barang yang ditawarkan lebih banyak, ini akan mengakibatkan harga menurun. Dan gambar yang ketiga, silakan ditanggapi. Di sini adalah gambar pasar pagi. Ini pasar kita di Pantai Tengah. Menurut pengamatan saya, pada gambar 3 lebih banyak pembeli dibandingkan dengan barang yang dijual, Pak. Bahkan kurang, Pak. Nah, begitu, Pak, menurut pendapat saya. Maka harga barangnya akan naik, Pak. Ya, memang terima kasih kepada Julia yang telah menanggapi gambar tersebut. Memang hukum permintaan dan penawaran itu selalu terbalik. Apabila permintaan tinggi, maka harganya akan naik. Ini terjadi di gambar ini. Biasanya harga akan melambung di hari-hari mendekati bulan Ramadan ataupun bulan Maulid, di mana semua masyarakat membutuhkan persediaan sembako untuk menghadapi bulan puasa dan menghadapi bulan Maulid. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari inflasi, yang mana inflasi adalah kenaikan harga secara terus-menerus dari semua barang. Untuk pertemuan hari ini, Bapak akan melanjutkan dengan permintaan dan penawaran uang dengan tujuan pembelajaran. Yang pertama, setelah melihat, menyimak, dan mengamati tayangan slide dan video pembelajaran, peserta didik dapat menganalisis secara kritis informasi dan data-data yang diperoleh, serta membuat kesimpulan tentang permintaan dan penawaran uang. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran uang. Yang ketiga, perhitungan kecepatan peredaran uang. Sebelum kita melanjutkan ke permintaan dan penawaran uang, kita harus dulu mengetahui apa itu yang dimaksud dengan uang. Apa kira-kira menurut kalian, apa yang dimaksud dengan uang? Silakan. Saya Mawati, yang uang adalah suatu benda yang dengan mudah dan umum diterima oleh masyarakat untuk membeli barang dan jasa, barang berharga lain, dan pembayaran utang. Ya, uang adalah suatu alat yang kita miliki dan dapat kita gunakan untuk melakukan transaksi, yaitu membeli barang ataupun membayar jasa yang kita butuhkan. Ini menurut R.J. Thomas. Dan sedangkan menurut Sir Dennis Hormy Robertson menyatakan uang adalah suatu yang bisa diterima dalam pembayaran untuk mendapatkan barang. Hanya uang yang beredar di masyarakat, maka nilai uang tersebut akan menurun. Contoh, mengapa BI tidak mengeluarkan uang sebanyak-banyaknya dan membagi-bagikan ke masyarakat? Apabila masyarakat memiliki uang yang banyak, misalkan terjadi di naiknya pendapatan, ini masyarakat akan lebih rajin membeli sehingga barang yang tersedia menipis. Di sini akan mengakibatkan kenaikan harga barang. Tadi kita telah membahas dengan permintaan uang, dan akan Bapak lanjutkan dengan penawaran uang. Penawaran uang adalah jumlah uang yang tersedia dalam suatu perekonomian, di mana penawaran uang adalah tugas Bank Indonesia yang dilaksanakan melalui
kebijakan moneter. Ini Bank Indonesia harus mengontrol peredaran uang yang ada di dalam negeri. Mengapa? Untuk menjaga kestabilan uang. Apabila uang yang beredar terlalu banyak, ini akan mengakibatkan turunnya nilai mata uang. Mengetahui pengertian dari penawaran uang, kita akan melanjutkan dengan belajar kurva penawaran uang. Kurva penawaran uang memiliki slope positif dikarenakan berhubungan positif dengan tingkat bunga real. Namun dalam kenyataan kurva penawaran uang berbentuk tegak. Yang pertama, faktor yang menyebabkan pergeseran penawaran uang adalah inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga, sehingga pemerintah menurunkan jumlah uang yang beredar. Berspekulasi, misalkan kita membeli emas dengan harapan pada suatu saat emas itu akan naik. Di sini akan memberi keuntungan bagi kita. Kalau kita di perkampungan, kita akan membeli sawah ataupun ladang dengan harapan sawah dan ladang yang kita beli pada suatu saat akan naik, dan ini akan mengakibatkan bertambahnya harta yang kita. Kepada Wahyu untuk menanggapi pembelajaran yang telah kita pelajari. Untuk Wahyu, Bapak persilakan. Terima kasih Pak. Dari materi yang telah Bapak tayangkan tadi, jadi di sini ada beberapa poin dari permintaan dan penawaran uang. Yang pertama itu permintaan uang itu juga terbagi dari beberapa lagi tentang pengertian kurva, pergeseran kurva. Itu dia Pak, dari permintaan uang. Sementara dari penawaran uang, itu adalah pengertian kurva penawaran uang dan juga pergeseran tentang kurva penawaran uang. Nah, dalam faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan uang juga tadi sudah sebut kepada Wahyu yang telah menanggapi pembelajaran kita. Bapak akan memberikan post test. Kalian jawab masing-masing soal mempunyai poin yang ada. Pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang menyangkut dengan penawaran. Mengapa kita perlu mempelajari permintaan dan penawaran uang ini untuk bisa mengendalikan harga barang ataupun persediaan uang yang kita miliki. Penawaran uang adalah jumlah uang yang tersedia dalam suatu faktor perekonomian. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan uang salah satunya yaitu kebutuhan bertransaksi ataupun transaction demand. Yang kedua, kebutuhan berjaga-jaga. Yang ketiga, kebutuhan. Ada baiknya kita berdoa. Doa akan Bapak pimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.